Lama hilang dari pembahasan, rancangan undang-undang minuman beralkohol kembali dimunculkan dalam rapat Badan Legislasi DPR Selasa lalu. Rancangan undang-undang ini bahkan menyiapkan jerat pidana bagi pengkonsumsi alkohol yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan. Lalu apa urgensinya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol ini dimasukkan dalam program legislasi nasional 2021? Kita akan berbincang dengan anggota Balek DPR, fraksi P3, Iliza Saaduddin Jamal. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami, Maidina Rahmawati, peneliti ICJR dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Bambang Britono. Selamat malam. Ibu dan Bapak, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Saya ke Ibu Iliza terlebih dahulu. Sudah pernah dibahas sebelumnya dan kemudian terkesan mati suri karena tidak ada kelanjutannya pada saat periode DPR sebelumnya. Mengapa kemudian rancangan undang-undang minuman beralkohol ini kembali dimunculkan, Bu? Ya, Mbak Elvira, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Memang RUU ini sudah lama diajukan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian kali ini kembali dimunculkan dan alhamdulillah sudah masuk di dalam prolegnas. Dan kemudian untuk kali ini juga bertambah pengusulnya, bukan hanya 18 orang dari Partai Persatuan Pembangunan, tapi juga bertambah 3, yaitu satu dari Gerindra dan 2 dari fraksi PKS. Nah, kami melihat bahwasannya larangan minuman beralkohol ini merupakan amanah konstitusi dan agama. Karena memang pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 itu berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, kemudian juga kami juga melihat bahwasannya referensi agama Islam misalnya yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 90-91 yang bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan juga dari RUU ini kita juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol. Selain itu juga RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Jadi memang sejumlah poin usulan secara norma larangan minuman beralkohol ini diantaranya juga setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya itu dilarang memang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan atau menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol ini. Ada golongan-golongannya, itu golongan A, B, C, dan juga minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan yang memabukkan. Karena apa? Selama ini kenapa RUU ini ada? Di dalam aturan perundang-undangan kita belum diatur secara komprehensif, hanya secara KUHP saja. Maka mudah-mudahan dengan lahirnya ini bisa mengatur dengan lebih baik begitu. Dan ya beberapa hasil survei itu juga menyampaikan tentang dampak dari minuman beralkohol ini berdampak sangat buruk begitu, bahkan bisa mengakibatkan juga kematian yang cukup besar secara internasional dan bahkan nasional begitu, Mbak. Baik, Bu Iliza, saya ingin tanya, tadi Bu Iliza mengatakan dari hasil beberapa survei, survei apa saja Pak? Ibu, mohon maaf, datanya seperti apa sehingga kemudian ini menjadi cukup urgent dibahas dan diatur dalam sebuah rancangan undang-undang tersendiri? Ya, di dalam data WHO itu menunjukkan bahwa sebanyak 2,1 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol dan sekitar 9% dari kematian itu terjadi pada usia 15 sampai 29 tahun atau usia produktif. Dan kemudian di 2014 konsumsi alkohol di dunia dapat menyebabkan kematian lebih dari 3,3 juta orang setiap tahunnya atau 5,9% dari semua kematian. Dan kemudian data 2007 hasil riset kesehatan dasar Rikasdas Kementerian Kesehatan RI, jumlah remaja mengkonsumsi minuman beralkohol itu masih di angka 4,9%. Dan laki-laki 8,8% dan perempuan 0,5%. Nah kemudian 2014 hasil riset itu dilakukan oleh salah satu LSM, jumlahnya melonjak hingga angka 23% dari total jumlah remaja saat ini yang sekitar 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang. Kemudian
tren PBB itu sampai dengan diprediksikan sampai dengan 2025 itu tidak ada penurunan konsumsi alkohol sama sekali. Dan itu juga mengakibatkan angka kematian yang tertinggi karena memang laporan WHO penelitian dunia terbaru 2020 itu bidang minuman beralkohol membuktikan bahwa tidak ada kadar aman bagi setiap pengkonsumsi alkohol yang resiko bahaya kesehatan meningkat sejalan dengan jumlah alkohol yang terus dikonsumsi. Laporan WHO tentang status global tentang alkohol dan kesehatan tahun 2018 itu menegaskan bahwa minuman beralkohol berbahaya bagi berbagai macam masalah kesehatan, bagi tubuh, masalah sosial, kecelakaan lalu lintas, juga termasuk penyebab dari 7 sebab kematian tertinggi di dunia. Begitu, Mbak. Bu Iliza, saya fokus terhadap tadi laporan Kementerian Kesehatan di tahun 2007-2014, karena kalau kita berbicara mengenai WHO, pasti secara lebih global, tidak hanya Indonesia, tapi juga di negara Eropa, Amerika yang mungkin konsumsi minuman beralkoholnya lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh fraksi Golkar bahwa data yang dirujuk bagi pengusul rancangan undang-undang ini sudah cukup lama, karena berdasarkan data di tahun 2007 dan 2014, sementara saat ini kita sudah masuk di tahun 2020. Tanggapan Anda? Ya, memang secara realita memang kami memasukkan data ini. Tapi barusan saya juga menyampaikan data 2020. Dan Indonesia itu jumlah kematian akibat lalu lintas dan sebagainya itu juga cukup tinggi. Cuma saya memang belum bisa menyampaikan hal data konkret pada malam ini, tapi nanti semua data ini akan kami lengkapi. Secara realitas saja kita bisa melihat bagaimana kondisi saat ini, pecandu narkotika, pecandu miras dan sebagainya. Ini terus tidak terjadi penurunan, dan bahkan angka kematiannya kalau tahun 2014 saja dari riset ini sudah mencapai total 14,4 juta, bisa bayangkan saat ini. Saya yakin dan percaya apa yang riset dunia itu yang disampaikan bahkan sampai 2025 tidak akan ada penurunan, Indonesia juga akan terjadi seperti itu. Mana mungkin apa yang namanya pengkonsumsi ini terus menurun begitu, sehingga kami melihat urgensitas dari lahirnya RUU ini. Baik, saya ke Bu Maidina. Tadi fakta-faktanya sudah disampaikan oleh Ibu Iliza. Bagaimana ICJR melihat ini sendiri? Apakah memang cukup urgent untuk masuk dalam prolegnas atau mungkin ada catatan lainnya? Ya, oke. Terima kasih Mbak Elvira, terima kasih Bu Iliza atas presentasinya. Nah, terkait dengan hal ini sebenarnya cukup menarik gitu. Tadi kita udah dipaparkan oleh Bu Iliza bahwa concern terkait dengan RUU ini adalah untuk mengatur gitu gimana caranya negara bisa mengatur konsumsi alkohol, kemudian akses alkohol. Nah, kalau kita lihat, maka dalam konsep mengatur harusnya negara punya tanggung jawab memberikan tata kelola gitu terhadap penggunaan peredaran terkait dengan alkohol. Nah, tapi ketika kita lihat di undang-undangnya justru yang diberikan gitu, yang dijadikan pendekatan adalah pendekatan pelarangan buta gitu. Kalau kita lihat, kalau konsepnya pelarangan buta, maka semuanya aksesnya ditutup gitu. Maka semua kandungan, semua kadar, semua jaminan keamanan buat orang-orang yang mengkonsumsi alkohol justru malah diblok sama negara gitu. Dan akhirnya yang akan timbul resiko, maka penggunaan konsumsi peredaran itu akan bergantung pada pasar gelap gitu. Dan dimana kalau kita tahu ini juga udah kelihatan gitu di salah satu contoh kebijakan lain yang kita lihat gitu, misalnya kebijakan narkotika, di mana sebenarnya juga banyak gitu anggota DPR, teman-temannya Bu Iliza yang juga sudah berusaha keras gitu untuk melakukan revisi undang-undang narkotika yang punya pendekatan yang sama seperti apa yang diusulkan di RUU minuman beralkohol ini, bahwa sebenarnya pendekatan pelarangan buta yang tidak menjamin adanya akses aman terhadap substansi tertentu gitu, dalam hal ini alkohol dan narkotika, justru akhirnya memberikan dampak yang lebih besar gitu terhadap peradilan pidana, terhadap kesehatan masyarakat yang juga sudah kita lihat menjadi suatu masalah gitu. Jadi kalau nantinya alkohol diatur dengan gaya narkotika kembali, maka kita akan hanya mendapati masalah yang sama dengan apa yang terjadi di kebijakan narkotika sekarang begitu. Fakta-fakta tadi disampaikan oleh Ibu Iliza menurut Anda tidak cukup urgent sehingga kemudian ini harus diatur dalam sebuah rancangan undang-undang tersendiri, terpisah dari rancangan undang-undang ataupun undang-undang yang lain? Nah, kalau terkait dengan konsep terkait dengan tindak pidananya, kita di RKUHP, di KUHP, di ketentuan yang lain pun juga sudah mengatur gitu bahwa penggunaan alkohol yang berdampak, misalnya akhirnya melakukan aktivitas membahayakan gitu, Ibu Eliza concern terhadap kecelakaan akibat konsumsi alkohol, kita punya kok aturan terkait dengan hal itu yang melarang
melakukan perbuatan terkait dengan kepentingan orang lain di mana di saat di bawah pengaruh alkohol. Terus kemudian misalnya konsumsi alkohol yang tidak aman, kita juga punya kok instrumen hukumnya yang melarang tindakan demikian gitu. Nah, ketika dipertanyakan urgensinya, maka sebenarnya hal yang baru berusaha diatur dalam RUU ini adalah pendekatan buta tadi gitu, pelarangan yang dimana diblok jadi semua mekanisme produksi, konsumsi, peredaran itu tidak lagi dikendalikan oleh negara gitu. Negara langsung tidak mengatur sama sekali. Jadi secara ekstrim negara melepaskan itu semua dalam peredaran gelap gitu, yang akhirnya negara sebenarnya dalam RUU ini tidak mengatur, tapi dia melepaskan tanggung jawabnya ke mekanisme peredaran pasar gelap, yang mana sebenarnya kita lihat gitu contoh nyatanya tadi yang saya sudah bahas di Undang-Undang Narkotika, bahwa ini bukan solusi terhadap suatu permasalahan gitu. Saya juga sepakat gitu, mungkin sampai dengan tadi juga saya cek data WHO ada gitu 95.000 kematian akibat alkohol, tapi apakah memang jawaban yang direkomendasikan WHO dengan melakukan pelarangan buta? Enggak sama sekali gitu. PBB nggak pernah, PBB misalnya dalam beberapa kebijakan terkait dengan penggunaan substance, penggunaan zat-zat tertentu misalnya narkotika, alkohol juga termasuk di dalamnya, tidak pernah ada rekomendasi untuk menghadirkan kebijakan dalam bentuk pelarangan buta seperti apa yang direkomendasikan, apa yang dirumuskan dalam RUU minuman beralkohol ini gitu. Yang dilakukan adalah gimana caranya negara bisa menata kelola, menjamin peredarannya, menjamin perlindungan konsumen bagi yang menggunakan, dan juga menyediakan pasar terregulasi yang jelas gitu, yang mana bisa bermanfaat baik untuk pemerintah, tidak membebani sistem peradilan pidana, dan juga menjamin keamanan bagi orang-orang yang mengkonsumsi gitu. Baik, nanti kita akan konfirmasi kepada Ibu Iliza, dan juga saya nanti akan bertanya kepada Pak Bambang bagaimana dampaknya bagi para pengusaha. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol yang saat ini masih terus dibahas di Balik DPR RI. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kita berbicara mengenai bagaimana dampak positif yang diharapkan jika larangan ini segera digolkan di DPR. Tapi bagaimana dari sisi pengusaha di bidang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Kami ini dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia adalah pelaku usaha di hilir, Mbak ya. Jadi kami mewakili peritel-peritel, termasuk salah satunya minuman beralkohol. Dan terus terang kami agak bingung gitu ya, kenapa kok ada satu inisiatif dari DPR yang judulnya larangan. Karena sejauh seperti yang kita ketahui, undang-undang yang menggunakan kata larangan itu cuma satu di Indonesia. Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Di luar dari itu tidak ada undang-undang yang sejauh pengetahuan saya menggunakan kata larangan. Itu yang pertama ya. Karena kata larangan itu tadi seperti Mbak Maidina bilang, itu kesannya karena tidak bisa mengatur, semuanya jadi nggak boleh gitu ya. Dan padahal kalau saya nggak pernah dengar tuh ada cerita orang minum alkohol meninggal. Ya. Saya nggak pernah lihat ada data empiris baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau tadi Ibu Iliza menyampaikan ada data mengenai orang-orang yang meninggal, pertanyaan saya, alkohol yang diminum itu alkohol apa? Karena seperti kita ketahui alkohol itu ada dua sebetulnya kan, alkohol etanol dan alkohol metanol. Bahkan yang etanol itu ada dibagi dua lagi, ada yang food grade dan non food grade ya. Kalau orang mengkonsumsi alkohol metanol ya udah pasti itu akan meninggal karena itu bukan minuman gitu ya. Kalau dia mengkonsumsi alkohol yang etil alkohol atau etanol bukan food grade, itu pun juga akan mengganggu kesehatannya. Jadi selama ini apa yang kita perdagangkan secara sah dan legal di anggota-anggota PHRI adalah minuman mengandung etil alkohol. Ya. Jadi minuman yang resmi dan food grade gitu. Dan terus terang inisiatif dari DPR ini dari Balik itu mengkhawatirkan kami. Karena industri minuman beralkohol adalah industri yang sudah sangat regulated, mulai dari investasinya, proses produksinya dengan kuota pembatasan macam-macam, termasuk distribusinya bahkan konsumsinya. Jadi kita sebetulnya sudah punya perangkat yang komplit mulai dari level Perpres,
permen, bahkan perda-perda. Jadi saya tidak melihat ada satu urgensi pentingnya ada inisiatif dari DPR untuk membuat satu larangan minuman beralkohol karena tidak ada darurat minuman mengandung etil alkohol. Baik, saya ke Bu Iliza menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang dan Bu Maidina sebelumnya, bahwa rancangan undang-undang ini disusun dengan pendekatan buta dan juga tidak ada urgensinya untuk dilakukan dalam waktu dekat. Bu Iliza. Ya, kalau ada pro kontra kan itu sah-sah saja. Kalau tadi ada pandangan dan pendapat dari Pak Bambang. Pak Bambang ya, dan juga Mbak Medina, ya saya pikir ya bicara tentang politik kan bicara tentang kepentingan, dan ya pasti pengusaha hotel, pengusaha restoran ya punya kepentingan besar untuk itu. Dan tetapi juga kami juga perlu menyelamatkan tentang penyelamatan juga bangsa ini, gitu ya. Kalau tadi dikatakan tidak ada efek, tidak pernah ada yang meninggal disebabkan itu. Saya punya data, tepatnya bulan September 2020, Dubes Jepang itu juga mengeluarkan peringatan keras bagi warga Jepang yang ada di Indonesia untuk tidak main-main dengan minum beralkohol. Setelah diketahui meninggalnya warga Jepang akibat minum alkohol oplosan. Nah itu juga terjadi di Indonesia. Jadi kalau tadi kan kenapa itu terjadi, bisa jadi ketika orang mengonsumsi minuman beralkohol tidak mampu lagi, kemudian adanya oplosan atau kemudian meningkat tidak cukup, kemudian namanya orang sudah kecanduan dan sebagainya. Nah kalau tadi disampaikan hal itu, saya pikir banyak hal yang terjadi disebabkan katakanlah kecelakaan, kemudian akibat kematian itu juga ini juga datanya data internasional, nggak main-main. Jadi kalau tadi Pak Bambang bilang tidak ada, itu saya pikir menggunakan data yang emosional gitu ya. Tapi secara realitas sebetulnya memang kita harus paham betul dampak dari minuman beralkohol ini cukup berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan sebagainya. Banyak secara real kita lihat orang di jalan, di lalu lintas tabrak, kemudian ketika dicek ternyata juga melakukan mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian pemerkosaan juga banyak gitu, sampai 50% lebih begitu ya, itu terjadi di Indonesia. Nah, dari data tadi yang saya sampaikan 14,4 juta itu nggak main-main loh. Angka yang disampaikan ini juga datanya itu justru dari anak-anak kita yang usianya produktif. Nah itu kan kalau kita tidak membatasi ini kan menjadi persoalan ke depan gitu. Jadi keinginan kita, politik kita menginginkan hal ini harus diatur begitu secara peraturan perundang-undangan. Jadi begitu, Pak. Baik, Bu Iliza tadi menyebutkan tingginya angka pemerkosaan. Pertanyaan saya, kita tahu ada rancangan undang-undang lainnya juga urgent harus dibahas, yaitu penghapusan kekerasan seksual. Mengapa kemudian menghabiskan waktu dan tenaga membahas rancangan undang-undang yang mungkin penilaiannya belum terlalu urgent dibandingkan rancangan undang-undang yang saat ini depan mata dan harus segera dibahas? Nah ini kan pengusulnya kan lain-lain, Mbak. Iya. Kalau kami juga mengusulkan beberapa rancangan undang-undang, dan kemudian karena waktu yang sangat terbatas di tahun ini, kemudian terjadi pemangkasan. Nah kita disuruh memilih salah satu. Kami melihat bahwasanya yang paling urgent, yang penting adalah tentang minol ini. Tetapi kemudian undang-undang PKS itu diusulkan oleh Komisi 8. Tapi kemudian Komisi 8 mengusulkan beberapa undang-undang. Tapi ternyata Komisi 8 memilih untuk tidak mengusulkan undang-undang PKS. Jadi bukan kami tidak mau membahas, tapi ditunda. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi prioritas. Saya juga berharap hal itu bisa dibahas, begitu Mbak. Baik, saya ke Mbak Maidina melihat bagaimana begitu banyak regulasi yang mengatur tentang minuman beralkohol. Apakah ada peluang terjadi tumpang tindih peraturan jika nantinya rancangan undang-undang ini disahkan? Oke, terima kasih. Seperti mungkin bahasanya bukan tumpang tindih. Tadi saya sebenarnya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang gitu, bahwa
secara market gitu, secara pasar, secara regulasi ini tuh udah well established gitu. Jadi industri minuman beralkohol itu sudah banyak peraturan yang ngaturnya gitu. Kalau tadi Bu Eliza juga concern terhadap kecanduan, oplosan. Tadi mungkin ekspresi kita sama gitu untuk dengan saya dengan Pak Bambang sama gitu terkait dengan oplosannya. Memang ada regulasinya yang melarang terkait dengan adanya oplosan. Terus kemudian tadi Bu Eliza loh, kalau misalnya orang udah kecanduan, dia nggak bisa menakar lagi konsumsinya dan tidak bisa mengintervensi kecanduannya gitu konsumsinya, maka sebenarnya jawabannya tidak pernah dengan pelarangan buta gitu. Kalau misalnya sekarang yang direkomendasikan oleh RUU ini terjadi gitu ya, disahkan konsumsi, peredaran sampai dengan penjualan minuman beralkohol akan dilarang gitu. Maka ya tidak akan ada intervensi kesehatan yang bisa dilakukan sama orang-orang yang dengan kecanduan minuman beralkohol. Mereka akan dicap sebagai kriminal. Kalau dicap kriminal nggak mungkin mengakses layanan kesehatan. Padahal kalau kita tahu mereka butuh intervensi kesehatan gitu. Dan dengan concern kita sama gitu. Misalnya saya juga punya concern terhadap bahwa alkohol bisa menimbulkan bahaya kesehatan, terus kemudian juga ada bahaya dengan oplosan, tapi yang harus dilakukan negara adalah yang sama seperti apa yang dinyatakan Bu Eliza gitu, bahwa kita harus mengatur, bukan berarti dengan menghadirkan pendekatan pelarangan buta. Karena dengan pendekatan ini negara tidak mengatur, dia tidak berbuat apa-apa. Yang dikerjakan negara justru melepaskan peredarannya, konsumsinya, penjualannya ke pasar gelap, yang mana sebenarnya tidak ada upaya-upaya penyelamatan orang dengan kecanduan, penyelamatan orang dengan yang harus minum dengan oplosan, tidak ada intervensi hukum bagi mereka yang mengoplos minuman gitu. Jadi sebenarnya concern yang disampaikan Bu Eliza, kita juga melihat ini sebagai satu masalah, misalnya konsumsi terhadap anak. Tapi apakah jawabannya dengan melakukan pelarangan? Tidak sama sekali. Lembaga-lembaga WHO juga tidak pernah menyarankan bahwa kebijakan yang harus dilahirkan oleh negara adalah melarang sepenuhnya peredaran alkohol gitu. Tidak pernah. Baik, pertanyaan untuk Mbak Maidina dan juga Pak Bambang. Saya akan membacakan bab 3 pasal 8 angka 2, pengecualian larangan minuman beralkohol. Mungkin sambil bisa kita tampilkan grafisnya. Untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengecualian ini menurut Anda tidak cukup kuat, Mbak Maidina? Pengecualian ini pertama di satu sisi tidak cukup kuat, dan yang kedua ini sangat rentan disalahgunakan ya, karena kita tahu dia akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kita nggak tahu nih nanti akan seperti apa peraturan pemerintahnya. Dan kalau kita lihat ini sama sebenarnya nanti kejadiannya seperti dengan apa yang diatur dengan undang-undang narkotika gitu. Di satu sisi yang larang, tapi di sisi lain ada pengecualian. Tapi ketika kita lihat di implementasinya pun sebenarnya pengecualian itu akan sangat diskriminatif. Kelompok-kelompok yang tidak bisa mengakses layanan bantuan hukum, tidak bisa mengakses layanan bantuan untuk mereka gitu. Kita bisa bilang bahwa mereka yang dalam ekonomi rendah mungkin tidak bisa men-challenge aparat penegak hukum untuk bisa mengexercise si pengecualian tersebut gitu. Jadi di satu sisi di rumusan RU-nya sekarang pun itu batasannya tidak jelas gitu. Misalnya tadi ada soal ritual keagamaan gitu. Nah, itu kontradiksi dengan apa yang disampaikan Bu Eliza terkait dengan filosofinya kenapa, karena semua agama melarang minuman beralkohol gitu. Padahal di RUU-nya sendiri justru mengecualikan untuk ritual agama. Nah, ini kan kelihatan kan bahwa belum ada keselarasan gitu antara tujuan pengaturan ini dengan apa yang dimuat dalam RUU. Terus kemudian kita lihat lagi RUU-nya pun juga tidak jelas, dan ini memberikan ruang kesewenangan dari aparat penegak hukum yang akan berdampak pada adanya abuse of power terkait di aparat penegak hukum begitu. Baik, saya ke Pak Bambang. Pertanyaan yang sama, apakah pengecualian ini sudah cukup? Nah, sebelum saya jawab itu, saya mau jawab dulu tadi soal oplosan. Saya perlu tegaskan bahwa PHRI menentang oplosan. Oplosan adalah perbuatan kriminal. Ya. Apa yang kami lakukan di PHRI, kami ini meracik. Kami punya mixologis atau bartender yang memang ahli di dalam meracik minuman. Jadi kalau Ibu katakan bahwa salah penyebabnya ini adalah oplosan, kami setuju Bu, bahwa oplosan itu harus dilarang. Justru saya mengajak P3 untuk bersama-sama mengadvokasi publik untuk jangan minum minuman yang tidak aman pangan. Karena minuman oplosan itu kebanyakan dicampur oleh metanol atau dicampur dengan alkohol teknis yang bukan untuk dikonsumsi. Ya. Nah, kembali soal pengecualian, saya setuju dengan Mbak Maidina
bahwa konsep daripada pelarangan minuman beralkohol ini nggak jelas, ada kontradiksi. Jadi saya sepakat dengan Mbak Maidina bahwa ini nggak jelas arahnya mau kemana. Padahal industri minuman beralkohol dari hulu ke hilir sudah diatur secara ketat, bahkan sampai ke ujung tempat dikonsumsinya. Karena di situ banyak sekali rangkaian peraturan-peraturan. Kami sebagai pelaku hotel, restoran dan di Indonesia harus mengikuti aturan-aturan ketat. Tidak saja hanya cuman usia minum yang resmi 21 tahun, tapi juga banyak ketentuan-ketentuan yang sangat membatasi kami. Tapi ada di beberapa tempat, saya menemukan bahwa penjualan minuman keras miss begitu Pak, tidak memperhatikan batas usia. Apa tanggapan Anda? Begini Mbak, kami selalu mengadvokasi anggota-anggota kami untuk selalu mengikuti tata kelola yang sudah ditentukan oleh negara. Kami paham betul bahwa menjual minuman beralkohol itu harus patuh dan tunduk kepada seluruh aturan. Karena resikonya besar sekali. Kalau kami melanggar, itu izin operasi bisa direview kembali. Jadi pemerintah itu nggak main-main kepada kami pelaku usaha yang resmi, bahwa kami harus mengikuti semua tata kelola dengan baik. Dan pengawasannya itu banyak sekali, ada dari BPOM, dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Perdagangan, plus aparat dari daerah. Oke. Jadi saya setuju bahwa kalau ini adalah menyangkut minuman alkohol oplosan, kita harusnya bersama-sama ikut mencari jalan keluar agar konsumen tidak salah memilih mana alkohol teknis dan mana alkohol yang layak dikonsumsi. Baik, secara bertanggung jawab tentunya. Baik, secara bertanggung jawab itu yang menjadi kuncinya. Saya ke Ibu Iliza lagi. Kita membahas secara detail pengecualian larangan minuman beralkohol untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara detail, semangatnya seperti apa isi pasal ini, Bu? Ya, memang kan kita tidak bisa melarang secara menyeluruh ya Mbak. Karena memang kita hidup secara plural gitu ya, dan ya kita menghargai itu, menghargai keberagaman kita. Dan ya terutama tentang ada kepentingan adat misalnya yang memang sudah membudaya seperti itu, memang mereka melakukan hal ritual seperti itu. Dan kemudian juga ritual keagamaan. Kemudian tentang kepentingan wisatawan. Dan katakanlah misalnya tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Kan ada undang-undang peraturan perundang-undangan secara internasional. Katakanlah misalnya hotel berbintang 5 misalnya, hal-hal seperti itu. Jadi kita memang ini RUU yang kita ajukan ini masih memerlukan harmonisasi pembahasan di tingkat badan legislasi. Masukan-masukan yang disampaikan tadi juga bisa jadi kita akan diskusikan apa yang terbaik sebetulnya. Tetapi kemudian ini bentuk tanggung jawab moral kita juga, karena memang sangat mengkhawatirkan kondisi kita saat ini. Jadi saya memahami kebutuhan, keresahan yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi dan juga oleh Mbak Maidina. Apa tadi? Maidina. Mbak Medina, sorry Mbak Maidina, ya, karena memang banyak hal yang terjadi, kemudian maka perlunya ada hal yang disusun secara lebih komprehensif. Jadi dari apa yang sudah kami ajukan, ini juga akan terjadi pembahasan untuk harmonisasi. Ya mudah-mudahan insya Allah kita kali ini bisa sampai dengan disetujui, disepakati di tingkat balik begitu ya. Begitu saja Mbak. Sebetulnya memang bicara politik, bicara kepentingan kami sudah cukup lama membahas hal ini, cukup lama resah dengan persoalan ini. Dan kemudian kalau tadi menyangkut judul mungkin Mbak Medina mungkin meragukan tentang larangan gitu ya. Ya kan secara substansinya, secara yang diatur juga ada hal yang memang masih ada toleran di dalamnya begitu. Dan kemudian bisa juga diatur lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas, diatur dengan peraturan pemerintah yang ada. Jadi seperti itu Mbak. Baik, selanjutnya kita akan membahas ancaman sanksi pidana bagi pelanggar
masyarakat yang mengkonsumsi alkohol tapi tidak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, denda paling sedikit 2 tahun penjara, denda 200 juta rupiah dan pidana 2 tahun penjara. Kita nanti akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama Ibu Iliza, anggota Balik DPR RI, fraksi P3, kemudian juga Maidina Rahmawati, peneliti ICJR, dan juga Bambang Britono, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kami masih membahas mengenai kontroversi rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Kita berbicara mengenai sanksi pidana, Bu Iliza. Ancaman paling sedikit 2 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara. Mengapa kemudian pidana ini bisa dikatakan cukup tinggi? Ya, memang kita melihat dampaknya itu juga cukup tinggi. Apa yang didapatkan oleh negara kita sebetulnya tidak seberapa dengan apa yang dampak yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Nah, ini kan konsekuensi dari sebuah peraturan. Tentu law enforcement itu tentu harus ada sanksinya, begitu, Mbak. Hitungan kalkulasinya seperti apa sih sehingga muncul angka ini, Bu Iliza? Nah, kalau hitung angka ini nanti saya juga belum begitu mendalami secara dalam ya, karena secara aturannya itu. Tapi sebetulnya untuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini dalam pasal 7 pidana dengan penjara paling sedikit 3 bulan, paling lama 2 tahun. Denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta, Mbak. Baik, itu yang pengkonsumsi. Bagi yang memproduksi, Ya. seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, untuk yang memproduksi, ya tentu kan beda ya, konsumsi dan memproduksi gitu ya. Karena ketika ini sudah diatur, yang melanggar tentu hukumannya yang produksi ini sebetulnya ya tidak terlalu mahal juga ya, 200 juta. Baik, baik. Tidak terlalu mahal 200 juta menurut Anda. Saya ke Ya, pendapatan 200 juta itu kan besar, itu sedikit lah bagi mereka yang membuat yang memproduksi, saya pikir. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, komentar Anda. Begini ya, kalau saya melihat sebelum masuk ke sanksi Pidana. ancaman, perlu kita sadari bahwa industri pariwisata itu digadang-gadang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, ya. Dan kontribusi pariwisata itu sekarang masuk 5 besar, bahwa nomor 2 di bawah 1, ya. Jadi kita bersama-sama itu apakah dari pajaknya, dari multiplier efek yang dihasilkan, itu sangat tergantung pada industri pariwisata. Dan bicara soal pariwisata itu adalah wajah dari Indonesia. Ya, wajah dari Indonesia. Investasi dan segala macam itu ukurannya salah satunya adalah bagaimana pariwisata itu menarik di dunia, ya. Dan saya melihat pariwisata itu punya peran strategis sekali di dalam ekonomi Indonesia ke depan. Nah, pertanyaannya sekarang ini kalau kita lihat di dalam diskusi publik di sosial media, itu bahkan di luar negeri itu selama 5 tahun terakhir itu mempertanyakan Indonesia apakah akan tetap ramah terhadap pariwisata mengingat adanya undang-undang larangan minuman beralkohol, ya. Jadi saya khawatir jangankan ini sampai diketok palu, ini digulirkan jadi berita aja, itu akan mempengaruhi keputusan orang yang akan masuk ke Indonesia karena dianggap Indonesia berubah menjadi negara tertutup. Itu yang saya paling khawatirkan atau yang kami khawatirkan sebagai pelaku industri pariwisata. Bicara soal larangan dan sanksinya, tentunya ini sangat menjadi concern kami karena saya tidak melihat ada peraturan di negara lain yang menerapkan sanksi bagi seseorang yang meminum minuman beralkohol resmi, artinya bukan oplosan ya, itu bisa kena sanksi pidana. Turis-turis pasti akan khawatir untuk masuk Indonesia kan? Oke,
Pertanyaan saya terakhir ke Bu Iliza karena waktu kita sudah habis sebenarnya merespon apa yang disampaikan Pak Bambang bahwa rancangan undang-undang ini tidak ramah terhadap pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia, apalagi saat ini kita tahu COVID-19 tengah terjadi di berbagai negara. Industri pariwisata diharapkan bisa mendongkrak pemasukan negara kita dan juga membuka lapangan kerja. Tanggapan Anda? Ya, bicara wisata kan tidak bicara tentang hanya ansih, bicara tentang minuman beralkohol, Mbak. Tapi kemudian untuk kepentingan wisata juga kan itu diperbolehkan ya di pasal 8 tadi, bahwasanya untuk kepentingan wisata, kepentingan tempat-tempat yang diatur dalam perundang-undangan itu kan tidak dilarang gitu ya, tidak ada pelarangan. Beda dengan negara-negara yang memang melarang secara total gitu ya. Misalnya Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Kalau tadi dikatakan Pak Bambang tidak ada mengatur, bahkan mereka mengatur secara total gitu, itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga ada yang melarang bagi umat muslim saja, misalnya Malaysia, Maroko, Turki, Abu Dhabi, Iran gitu ya. Jadi artinya memang kita juga harus melihat bahwasanya penyelamatan generasi ke depan, penyelamatan masyarakat kita itu harus menjadi lebih utama. Penyelamatan budi pekerti, akhlak, karakter bangsa ini harus menjadi hal yang paling lebih utama gitu ya. Kalau rezeki kan udah diatur, Mas. Jadi artinya memang saya yakin dan percaya tidak akan punya dampak besar karena memang tidak semua wisatawan itu hanya ingin menikmati alkohol di Indonesia. Kenapa tidak mereka pergi ke negara-negara yang alkoholnya lebih banyak dan sebagainya. Jadi memang mengunjungi destinasi wisata itu juga kita tidak akan dianggap bahwasanya kita menjadi negara yang tertutup. Abu Dhabi saja misalnya, Maroko misalnya, Turki, bahkan Malaysia gitu ya. Pengunjungnya juga cukup besar gitu ya. Kemudian Arab Saudi, Brunei Darussalam kan juga tidak menutup wisatawan untuk hadir di sana. Jadi artinya tinggal kita pemikiran kita, will kita, political will kita mau tidak, dan kemudian aturan mana yang memang harus kita atur, dan kemudian apa yang memang harus kita harmonisasikan. Ini tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan saja. Saya pikir seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mbak Maidina, terakhir closing statement. Ini hanya masalah will saja, bagaimana mengkomunikasikan? Kalau dari ICJR sendiri ini masalahnya terkait dengan overkriminalisasi gitu, karena akhirnya ancaman pidana dana spesifik penjara di mana kita sudah mengalami overcrowding gitu, kepenuhan isi di rutan dan lapas gitu, justru malah kita tambahkan lagi dengan masalah baru, dan ini adalah potensi besar untuk kriminalisasi gitu, karena akhirnya seolah-olah gitu pidana, rekomendasi berupa ancaman pidana, ancaman penjara menjadi solusi dalam semua permasalahan. Padahal kalau kita sudah bahas kenapa ini perlu diatur, karena tadi ada bahaya oplosan, ada bahaya orang dengan kecanduan, yang mana sebenarnya peran negara tuh di sini untuk mengatur gimana caranya oplosan tidak terjadi, gimana caranya orang dengan kecanduan bisa mengakses layanan kesehatan. Dan dua aspek itu, dua PR pemerintah itu tidak akan bisa terwujud dengan adanya rekomendasi undang-undang yang melarang penuh konsumsi, melarang penuh produksi, yang akhirnya justru melepaskan kontrol justru pada peredaran gelap gitu, pada peredaran gelap misal terhadap pemain-pemain bandar gitu misalnya nantinya ke depannya, yang mana itu sebenarnya nggak bisa dikontrol oleh negara gitu. Dan ketika akhirnya juga menerapkan hukuman pidana penjara, maka kita akan menghadirkan beban baru dalam sistem peradilan pidana kita, yang mana sebenarnya beban ini sudah kita anggap sangat berat, dan anggota DPR yang lain pun juga sudah berjibaku untuk bisa mengubah undang-undang narkotika gitu misalnya dengan pendekatan yang sama untuk tidak lagi memuat ancaman pidana, malah kenapa akhirnya yang direkomendasikan justru mengulang kesalahan yang kita pernah lakukan gitu. Baik. Ini masih akan terus bergulir, pembahasan masih panjang. Mengutip apa yang disampaikan Ibu Iliza tadi, politik adalah kepentingan, harapannya rancangan undang-undang ini memang betul adalah demi kepentingan masyarakat Indonesia secara luas, bukan hanya sekelompok orang saja. Kita tunggu bagaimana nanti jalannya pembahasan rancangan undang-undang ini. Terima kasih Bu Iliza, Ibu Maidina, dan Pak Bambang telah berbincang bersama kami malam hari ini. Dan kita akan coba bahas tentang apa masukan yang Mbak Maidina sampaikan pada malam ini. Baik, terima kasih Ibu Iliza. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast masih akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.